Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhani Esinah, PAI semester 5, Simpang 4, Stayaptip, Pasaman Barat. Adapun maksud saya di sini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu dengan pembahasan yang berjudul tentang menyusun landasan teori. Mengenai pembahasan tentang menyusun landasan teori, ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang penjelasan ilmiah dan teori. Penjelasan ilmiah adalah memberikan suatu jawaban atas pertanyaan mengapa suatu hal itu terjadi atau berlangsung dan dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan didukung oleh penyelidikan tentang alam semesta. Sedangkan teori adalah serangkaian asumsi, konsep konstruk, definisi, dan proposisi yang menerangkan tentang fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Dari pengertian tersebut, definisi teori mengandung 3 hal, antara lain yang pertama, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. Yang kedua, teori menerangkan secara sistematis atau fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar variabel. Yang ketiga, teori menerangkan fenomena-fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep lainnya dan bagaimana benar hubungannya. Sedangkan pengertian dari teori ilmiah adalah penjelasan yang dibuktikan dengan baik tentang beberapa aspek dari dunia alam yang diperoleh melalui metode ilmiah dan berulang kali diuji dan dikonfirmasi dengan menggunakan metode observasi dan eksperimen. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, itu tentang macam-macam sumber literatur atau kepustakaan. Adapun di sini macam-macam sumber literatur atau kepustakaan, yaitu yang pertama artikel atau jurnal ilmiah, yang kedua seminar, yang ketiga tesis atau disertasi, yang keempat buku-buku teks dan referensi, ensiklopedia, direktori, terus indeks, abstrak, biografi, serta media internet pada saat sekarang ini. Pembahasan yang ketiga yaitu isi studi kepustakaan. Dalam pembahasan isi studi kepustakaan ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, perbedaan isi studi kepustakaan dalam telaah kepustakaan. Dalam studi isi kepustakaan, peneliti mengumpulkan informasi, data atau teori yang menjadi dasar identifikasi, penjelasan dan pembahasan. Sedangkan dalam telaah kepustakaan, peneliti juga menambahkan, selain mengumpulkan informasi atau data, peneliti juga menambahkan komentar, kritikan, serta perbandingan dengan teori lainnya. Terus yang kedua yaitu hal-hal yang terdapat dalam isi studi kepustakaan. Adapun hal-hal yang harus ada dalam isi studi kepustakaan yaitu yang pertama nama pencetus teori, tahun dan tempat pertama kali, uraian ilmiah teori, serta relevansi teori tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah syarat isi studi kepustakaan. Adapun pedoman untuk pemilihan daftar pustaka menjadi syarat isi studi kepustakaan yang baik, yaitu harus relevansi, kemutakhiran, edukasi, ketepatan daftar pustaka, kejelasan, alamiah, organisasi, serta bisa meyakinkan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang jumlah referensi yang diperlukan.
Adapun tentang berapa jumlah acuan dalam kajian pustaka, tidak ada batasan pasti berapa jumlah buku yang harus digunakan sebagai acuan, tetapi ada petunjuk yang memberikan bahwa semakin banyak buku dan sumber-sumber informasi yang mendukung kegiatan eksplorasi kajian pustaka, maka akan semakin menguntungkan bagi si peneliti. Referensi yang ada sangat terbatas, maka peneliti dianjurkan untuk mencari sumber yang berhubungan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Di samping itu, peneliti juga diwajibkan untuk melakukan eksplorasi lapangan dengan menggunakan media observasi dan wawancara kepada narasumber. Adapun kelengkapan yang perlu ada dalam eksplorasi pustaka adalah kemampuan menulis dan merangkai ide yang hendak diluangkan atau yang hendak dituangkan dalam kajian pustaka tersebut dengan inti permasalahan dan sumber-sumber yang betul-betul relevan. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tentang mengorganisasi substansi kajian pustaka. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh para peneliti dalam mengorganisasi materi untuk melakukan kegiatan penelitian. Yang pertama, dimulai dengan materi hasil penelitian yang paling relevan dan cukup relevan. Yang kedua yaitu membaca abstrak dari setiap penelitian terlebih dahulu, kemudian mencatat bagian-bagian penting dan relevan. Kemudian buatlah catatan atau kutipan atau salinan informasi yang disusun secara sistematis. Kemudian atur kartu-kartu tersebut menurut abjadnya atau katalognya. Dan kemudian yakinkan isi acuan kutipan tersebut secara langsung, ringkas, dan pastinya dengan bahasa kita sendiri. Nah, sampai disitulah pembahasan kita pada saat ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.